Mungkin kilas balik Pak. Dulu seperti apa menumpukan Pak Jokowi? Ya naik kelas balik jarang ketemu usum pilkada ya. Kontak kono kontak kene anu. Akhirnya ketemu Pak Jokowi bareng karo Mas Rudi pasangan nyatanya menang. Tapi menurut saya ya paling 2005 ya kayak termasuk paling ketat ya pertarungan. Jadi kita dari awal yang pasti kita itu dukung Pak Jokowi dari wali kota, 2 periode, gubernur, presiden ya kita berdua yang dukung. Sekarang melihat kondisi sekarang ini gimana Pak sikap? Dan aku dukungnya Ganjar karo Mahfud. Kenapa Pak nggak ikut mendukung kembali mendukung seperti semula kan? Tegak lurus kok. Ini lahirnya kok PNI, bapaknya akhirnya kok PDI sampai PDI Perjuangan ya. Tunggu dulu ya, kalau kita dukung Mas Ganjar Pak Mahfud itu bukan kita berubah. Yang berubah itu yang sana bukan. Ya pemahaman saya kalau mereka yang masih berkomitmen dengan ajaran Marxisme ya nggak ada benernya kalau pergi kemana-mana. Marxisme itu ya hanya satu, di Ganjar sama Mahfud. Ngomong Marxis kok dukungnya rono-rono, ini Marxisme sing piye nek aku kan gitu. Berarti kecewa Pak dengan sikap? Lah kurang ngerti tekono wonge. Penjenengan? Saya nggak pernah kecewa, jago saya menang terus kok. Saya melihatnya itu begini. Adalah hak politik semua warga negara Indonesia ya untuk mengambil pilihan putusan menyangkut pilihan. Tetapi sesuatu tujuan yang baik hendaknya itu ditempuh dengan proses yang baik, dilandasi dengan niat yang baik. Nah, kalau apa yang saya pegang itu seseorang itu mencapai sesuatu yang dirasa baik itu bagus-bagus saja, tetapi hendaklah mencapai sesuatu yang baik itu melalui proses yang baik, dilandasi satu niat yang baik. Sehingga menjawab pertanyaan Anda tentang pencalonan Gibran, rasanya kok ini nggak terpenuhi. Bahwa sebagai orang tua misalkan berkeinginan anaknya itu nyalon wakil presiden relatif itu baik. Tapi apakah prosesnya baik? Ini saya nggak perlu menjelaskan kan. Sekarang ini kan bukan silang pendapat. Di medsos, di mainstream, semua orang sudah ngomong. Prosesnya kan dinilai oleh banyak orang nggak baik. Kalau sudah niatnya, tujuannya baik, prosesnya nggak baik, bisa jadi juga memang niatnya nggak baik. Jadi aku kurani kuwi Mas umum-umum baik. Jadi ora sah sing piye pokoknya tujuan apik itu bagus-bagus saja dan itu hak semua warga negara untuk punya tujuan, cita-cita yang baik. Tapi hendaknya kalau mau mencapai tujuan yang baik dengan apa cita-cita yang baik itu hendaknya prosesnya ya yang baik dong. Kalau prosesnya baik, tujuannya baik, dilandasi niat yang baik, insya Allah itu ya Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan ridho. Jangan mencederai apapun gitu. Kami hanya fokus menangkan Ganjar Mahfud. Jadi yang harus digarisbawahi ya kan itu bukan soal kita ini menolak nggak menolak, setuju nggak setuju tentang Gibran. Enggak ada itu. Nggak ada itu. Itu Kan mereka. kita itu ya tadi kembali tadi prosesnya itu hendaknya proses yang baik. Jangan mencederai sebuah aturan. Titiknya itu di situ. Gitu. Itu yang saya katakan tentang menyangkut sikap Pak Jokowi dan Gibran. Tapi kalau ngomong soal dukungan, ya kalau dukungan itu kalau mengaku Marxis ya dukungnya Mas Ganjar sama Pak Mahfud. Marxis kok dukungnya ke sebelah sana. Marxis kok ngendi? Enggak. Kalau Marxis ya hanya satu pintu Ganjar Mahfud. Kalau pertimbangannya itu. Di luar kelompok Marxis itu juga sangat besar. Yang dukung Ganjar Mahfud sangat besar. Nah, gitu loh. Makanya saya nggak perlu pesen jangan bilang-bilang, tetapi saya katakan bahwa yang menang itu Ganjar Mahfud. Kalau soal aktivitas pemenangan namanya kandidat dan timnya itu sah-sah saja. Bukan hanya di Solo, mau dimanapun selama itu wilayah hukum Republik Indonesia ya Boleh. silahkan, nggak apa-apa.
Yang penting pesan saya kepada kader saya, satu, dilarang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Yang kedua, tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, tidak boleh menjelek-jelekan, mencaci maki dan sebagainya. Yuk tunjukkan bahwa sikap kita itu sudah jelas. Saya juga berikan tambahan ya. Saya dengan Mas Rudi ini bersepakat untuk mensukseskan pileg pilpres ini dengan baik. Artinya itu ya tadi kayak Mas Rudi menyebut, tidak usah menjelek-jelekan kelompok lain, pendukung lain dan sebagainya. Tidak usah pakai nurunin alat peraga lain. Saya yang di Bali. Oh itu yang ngomong kamu loh, kan saya. Nah, kalau yang di Bali itu yang ngomong kamu, karena yang nurunin itu bukan pendukung mereka, yang nurunin karena pihak tertentu itu ya kan. Iya. Ya kan gitu. Kalau tim kontestasi mana ada nurunin? Nggak ada. Siapa ya cari tahu sana siapa yang nurunin kan gitu. Tapi kalau ini timnya Mas Ganjar Pak Mahfud ini, karena saya juga berkeliling ke wilayah manapun, saya pesan-pesan model-model ganggu APK-nya kompetitor itu enggak usah gitu. Udah itu biarin aja, mau pasang satu lokasi sampai ribuan APK monggo saja. Yang penting sesuai aturan gitu loh. Enggak usah ganggu, nanti kita terus merasa gerah ada yang pasang spanduk, pasang MMT terus diem-diem atau terang-terangan kita turunkan. Nah ini Nggak boleh. satu tontonan yang sangat tidak baik. Dan saya yakin sikap-sikap seperti itu akan merugikan kandidatnya sendiri. Tadi kan jenengan sempat bilang kalau bertiga ya sama Pak Jokowi yang dekat nih termasuk. Kalau Pak Seno sendiri terakhir komunikasi itu kapan Pak? Yang namanya teman dekat ya sering. Sering ya. Cuman masalahnya setelah pilihannya berbeda lah kan sing diomongke apa nek bertemu kan. Merasa ketemu wae kan ngono ya. Setelah Sing penting silaturahmi ora putus. Kalau kita memang dulu dikenal bertiga. Saya, Trio. Rudi, beliau itu gitu loh. Tapi ya kalau persoalannya sudah Beda ya. sekrusial ini ya mohon maaf lah. Gitu. Kalau pengamat ngomongnya kan sulit ya untuk netral. Kalau saya ya nggak mungkin netral. Kalau saya ngomong terus nggak mungkin. Mohon maaf, Bapak Arwana netral ini ya ora. Bahwa sebatas dan sejauh apa ketidaknetralan itu terwujud, terlihat, terrefleksikan itu urusan berbeda. Tetapi kalau ngomong netral, kok kayak kita ini Ajulek. cacilek gampang dihapusi, ya ora. Lihat kalau misalkan ya, kalau sampai Pak Jokowi aja tidak netral, itu kan artinya memang dia sangat kesulitan untuk memenangkan anaknya, toh? Bener nggak? Bener nggak? Logikanya kan gitu. Lah anaknya itu dengan pasangannya itu misalkan didiemin gitu aja itu udah pasti menang, ya nggak perlu Gelantar kita. ada intervensi-intervensi dari orang yang sebenarnya harus netral kan gitu. Tapi kalau orang yang sebenarnya harus netral, nggak netral kan berarti ya pancen angel tenan. Tapi itu saya hargai karena apa? Secara tidak langsung mereka mengatakan memang Ganjar Mahfud ini hebat. Sehingga harus dibantu banyak orang toh untuk mengalahkannya dan tidak akan pernah terkalahkan Ganjar Mahfud itu 2024. Yakin banget Ganjar Mahfud itu Monggo. Kalkulasinya gimana? kalkulasinya yang ringan saja ini ya toh. Ini sepasang Mas Ganjar dengan Pak Mahfud. Dua-duanya sama. Kita nyari kelebihan masing-masing. Rakyat mencari kelebihannya Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu gampang. Golek kekurangannya angel. Yang lain sebaliknya menurut saya ya, golek kelemahannya gampang, kekurangannya gampang, kelebihannya rodok kangelan. Sekarang rakyat pemilih itu kan, masyarakat pemilih itu kan sudah cerdas. Yang namanya rekayasa ini itu guys mesti paham. Ya diem saja, tetapi nanti peradilan rakyat itu satu coblosan. Satu putaran mau berapa putaran pun pokoknya ya 2024 itu presiden terpilih Ganjar, wakil presiden terpilih Mahfud.